Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI, masa sidang yang kedua tahun sidang 2013-2014, hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPR tanggal 12 Desember tahun 2013, maka acara rapat paripurna Dewan hari ini: pertama, pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai prolegnas RUU Prioritas tahun 2014 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, laporan kinerja tim pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua tahun 2013 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Yang keempat, laporan kinerja tim pengawas penyelesaian persengketaan pertanahan dan konflik agraria tahun 2013 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Yang kelima, laporan kinerja tim pengawas perlindungan TKI di luar negeri tahun 2013 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Baik, terima kasih kami sampaikan pada Saudara Abdul Qadir Kading, SPI MSI A155 atas penyampaian program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2014. Bapak Ibu sekalian, sidang Dewan yang kami hormati, dengan telah dibacakannya untuk program interupsi pimpinan. Silakan. Lady Hanifa A66 fraksi PKS. Silakan Bu Ledia. Ya, Sumaryati Aryoso A32. Oke Asokawati A288. Yang pertama, silakan. Iya, terima kasih pimpinan. Daftar pimpinan. Ya, sudah. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang RUU Pertembakauan yang berada di nomor urut 51 terkait RUU yang diusulkan masuk dalam prolegnas prioritas. Dalam pandangan saya dan juga beberapa anggota Dewan, kita akan melihat bahwa sesungguhnya ketika RUU tentang pertembakauan ini tidak memberikan perlindungan pada tiga aspek. Pertama, kesehatan ibu dan anak, karena kita tahu betul bahwa kesehatan ibu dan anak seringkali terabaikan karena industri rokok yang sedemikian kuatnya dan kemudian perilaku merokok yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, juga kita perlu memberikan perlindungan yang secara spesifik diberikan kepada petani tembakau. Bagaimanapun juga petani tembakau ini berada pada kondisi yang sangat sulit karena lebih dari 50% tembakau yang dipergunakan untuk industri rokok di Indonesia berasal dari impor. Dan kemudian mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa sehingga menjual tembakau yang mereka tanam itu dengan harga yang sangat murah. Di mana letak perlindungan kepada petani tembakau ini? Yang ketiga, dalam pengamatan kita, industri rokok di Indonesia memberikan kesejahteraan yang luar biasa kepada pemiliknya, kepada pengelolanya, tetapi memberikan kesulitan yang luar biasa kepada buruh-buruhnya, yang mayoritas juga adalah perempuan, dan mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik. Jadi saya mengusulkan jika tidak mampu mencakup perlindungan terhadap tiga hal yang saya sebutkan tadi, saya berharap Badan Legislasi tidak perlu membahas rancangan undang-undang tentang Baik, terima kasih Bu Lydia. Pimpinan interupsi. Sumaryati Aryoso. Interupsi pimpinan. Ciptaning, Ripka Ciptaning 342. Interupsi pimpinan. Di belakang. Pimpinan A520 Ramadan Pohan. Kita urutkan dulu ya, yang tadi Mbak Citaning, atau langsung mau menanggapi? Ya, kita urutkan dulu ya biar saya mau usul. Ya. Baik, sudah dicatat sini. Berikutnya Ibu Sumaryoso. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota DPR yang kami hormati dan juga Bapak Menteri Hukum dan HAM yang berada di sini. Saya merasa heran kok Balik DPR RI sangat getol untuk mengajukan RUU pertembakauan, seolah-olah begitu pentingnya, padahal yang lalu pun banyak yang belum selesai dan juga saat ini adalah tahun pemilu sehingga tentunya pembahasannya akan merupakan suatu banyak kesulitan.
Kami mewakili seperti juga Ibu Lydia, ibu hamil, bayi, balita, penduduk miskin yang uangnya terkuras untuk beli rokok dan membayar cukai, Asosiasi Masyarakat Korban Rokok Indonesia, profesi kesehatan, LSM bidang kesehatan, bahkan juga mereka yang pendukung perilaku hidup sehat termasuk Komite Perlindungan Anak Indonesia. Sungguh sangat memprihatinkan bahwa RU yang semula banyak ditolak fraksi sehingga diberi tanda bintang yang baru sekali ini di DPR, sekarang diloloskan menjadi RU prioritas 2014. Sementara tanda bintang belum dihapus, kami tahu bahwa Balek telah membentuk panja dan mengundang berbagai pihak termasuk industri rokok yang bahkan ada yang melaporkan banyak berperan di dalam pembuatan RUU ini. Tetapi masyarakat korban rokok yang penderita kanker dan berbagai penyakit lainnya meminta dikunjungi pun tidak dilaksanakan. Kemudian kalau dikatakan RUU ini membela para petani tembakau, seperti disampaikan yang terdahulu, ini adalah rekayasa. Bahkan petani-petani yang berusaha di bidang lain lebih sejahtera daripada petani tembakau. Dan pernah kami mengundang petani yang melakukan pertanian dengan diversifikasi kopi ataupun sayuran, yang kopi ini mau dari Temanggung mau datang diancam mau dibunuh dari anggota yang juga petani tembakau yang mengatur tentang harga tembakau yang bekerja sama dengan industri rokok. Industri rokok pun juga lebih banyak impor tembakau daripada menggunakan yang dari petani. Jadi ini adalah sangat memprihatinkan. Apalagi data BPS menunjukkan pengeluaran rumah tangga kedua adalah untuk beli rokok, lebih dari beli untuk tambahan gizi anak-anaknya yang kurang gizi, dan anak-anaknya itu terutama bayi dan balita kemudian menderita batuk-batuk sampai dengan pneumonia, dan pneumonia itu penyebab kematian bayi balita di Indonesia yang besar karena mereka menjadi perokok pasif. Ibu-ibu yang kami temui mengaku bahwa sangat sedih suaminya merokok, tetapi tidak bisa mengatakan hal itu karena nanti kalau dilarang merokok suami-suami pada marah. Kemudian mohon maaf Bapak Menteri Hukum dan HAM, kami mendapat informasi dari Menteri Kesehatan bahwa Menteri Hukum dan HAM juga akan mencegah untuk RUU ini, tetapi ternyata dari staf Bapak telah berunding dengan Balek dan telah meloloskan RUU ini. Jadi alangkah menyedihkannya karena kita tidak melindungi masyarakat kita, masyarakat miskin yang uangnya dikuras untuk membayar cukai yang memperkaya industri rokok, dan juga tidak melindungi dirinya sendiri serta keluarganya untuk kesehatannya. Tentunya kalau kita melihat dari segi hak asasi manusia, ini sudah melanggar hak asasi manusia. Karena itu kami menyatakan menolak RUU pertembakauan ini dan minta di-drop dari prolegnas. Yang kedua, juga seperti yang disampaikan Ibu Lydia, karena kami sama-sama dari Komisi 8, RUU tentang pengelolaan keuangan haji ini sudah dijadikan satu oleh Komisi 8 menjadi RUU nomor 37. Sehingga tentunya RUU pengelolaan keuangan haji ini juga tidak perlu dibahas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hal ini dapat dipertimbangkan demi rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi Pak. Atep Sugandi. Saya teruskan dulu ya. 445. Baik, kami persilakan Bu Oki Asokawati. Iya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pimpinan, saya dari Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja. Jadi saya hendak menyoroti dua hal itu, yaitu kesehatan dan tenaga kerjanya sendiri. Terkait dengan RUU pertembakauan ini, kalau kita berpihak kepada perempuan, khususnya ibu hamil, bayi, balita, dan juga orang miskin, ternyata anggaran rumah tangga rakyat miskin itu nomor 2 itu adalah untuk rokok. Dan indeks pembangunan manusia sendiri, indeks pembangunan manusia Indonesia dari tahun ke tahun itu juga terus melorot.
Namun terkait dengan petani tembakau, karena saya juga berada di Komisi Ketenagakerjaan, hendaknya ini juga menjadi pertimbangan. Namun kalau kita lihat impor tembakau yang dari tahun ke tahun terus meningkat, rasanya perlindungan terhadap petani tembakau, kalau undang-undang ini nanti, rancangan undang-undang ini diketok, itu bisa jadi jauh api dari panggang. Jadi menurut hemat saya, karena ini juga rancangan undang-undang adalah inisiatif DPR, mohon kiranya kalau memang nanti ini dipertimbangkan untuk dibahas, substansi terkait dengan indeks pembangunan manusia kepada bayi, ibu balita dan juga yang menyusui ataupun yang hamil sebagai perokok pasif, dan juga petani tembakau dikaitkan dengan impor tembakau, itu menjadi... Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati dan kami muliakan. Saya ingin menganggapi dari pernyataan Ibu Ledia, Ibu Sumaryati dan Ibu Oki Asolkawati mengenai tentang RUU tentang pertembakauan. Jadi pada tadi sudah disebutkan oleh ibu-ibu yang disebutkan beberapa alasan. Saya hanya ingin menambahkan, melengkapi apa yang telah diutarakan. Paling tidak ada 4 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk melindungi kesehatan kita dari masyarakat, apakah belum cukup kematian 200.000 orang per tahun akibat kecanduan nikotin, akibat rokok ini. Kemudian telah merambah bukan saja orang dewasa, tapi telah merusak dari pelajar generasi muda dari mulai 10 sampai 15 tahun dengan peningkatan setiap tahunnya yang signifikan. Luar biasa. Di Indonesia ini malahan dengan bangga disiarkan di TV. Ada yang baby smoker, jadi bayi yang merokok. Itu satu-satunya di dunia, satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Sebagai bukti bahwa hancurnya peradaban bangsa kita akibat bahan adiksi yang dikandung rokok tersebut, dan ditayangkan oleh TV dan media dengan semacam kebanggaan. Yang ketiga, saya kebetulan di Komisi 6, pertumbuhan industri rokok, karena kami ada perindustrian, begitu pesat dibandingkan dengan roadmap dari Kementerian Perindustrian. Di luar dari dugaan pesatnya tersebut, jadi bukan industri rokok yang memerlukan undang-undang, tapi justru rakyatlah yang harus dilindungi sebagai hak kesehatannya melalui undang-undang. Oleh karena destruksi dari bahan adiksi rokok, maka dari itu kita melihat bahwa undang-undang kesehatan hewan lebih penting daripada undang-undang kesehatan manusia sendiri. Jadi mohon ini direnungkan oleh kita bersama. Yang terakhir, bahwa Indonesia satu-satunya di negara ASEAN dan juga di negara-negara lainnya yang belum meratifikasi atau mengaksesi dari FCTC. Memalukan sekali, Timor Leste saja yang bagian dari kita itu sudah meratifikasi untuk yang FCTC ini. Apalagi di ASEAN. Di ASEAN satu-satunya negara yang belum meratifikasi dan mengaksesi. Untuk itu besar harapan saya dan harapan semua masyarakat yang cinta akan generasi yang akan datang, generasi muda, agar RUU ini kita tolak di paripurna ini untuk kemaslahatan masyarakat banyak dan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan DPR RI terkait dengan RUU tembakau. Dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan pandangan saya terkait RUU tembakau ini. Yang pertama, bahwa saya sepakat dengan pernyataan bahwa perlindungan terhadap petani tembakau kita termasuk di dalamnya itu memang harus dilakukan. Sebagaimana kita harus melakukan perlindungan terhadap para petani kita seperti petani coklat, petani kopi, petani untuk beras dan sebagainya. Tetapi menimbulkan pertanyaan pada saya, kenapa kita tidak ada juga yang namanya RUU perkopian, RUU perberasan, ataupun RUU percoklatan, di mana Indonesia adalah termasuk produsen yang terbesar di sana.
Nah, jadi itu saya menangkap ada keanehan yang pertama. Yang kedua, bahwa andai kata tujuan dari RUU tembakau ini adalah untuk melindungi para petani tembakau kita, yang menjadi pertanyaan, kenapa impor dari tahun ke tahun tembakau ke Indonesia itu naik terus, tidak berhenti? Nah, kalau kita ingin melindungi petani tembakau kita, maka batasi secara ekstrim impor tembakau tersebut, atau kalau mau lebih ekstrim lagi, hentikan. Dan selanjutnya, dari data dan fakta kesehatan memang sudah sangat jelas sekali, ya. Tapi memang ada argumentasi bahwa sebesar 55 triliun rupiah dihasilkan dari cukai rokok. Tetapi kita lupa terhadap data statistik juga yang menyebutkan bahwa kerugian ekonomi yang kita tanggung di sini adalah sebesar 225 triliun rupiah. Nah, ini juga harus kita hitung. Jadi sebenarnya di dalam soal RUU tembakau ini, sebenarnya kita ingin berpihak kepada siapa? Kepada para petani kah? Atau kepada industri rokok? Itu harus clear. Dan terakhir, dengan begitu banyaknya jumlah kematian, ya, yang disebabkan oleh rokok, ada 400.000 orang per tahun. 25.000 diantaranya adalah pasif, termasuk tadi ibu-ibu yang korbannya adalah ibu-ibu dan anak-anak seperti yang sudah diangkat oleh rekan-rekan pertama tadi. Jangan sampai kita akhirnya terjerumus kepada apa yang disatakan oleh pemimpin dari Uni Soviet dulu, walaupun dia orang garis keras, tetapi tidak salah kita untuk menyimak terhadap apa yang dikatakannya. Ketika terjadi korban 1-2 orang, kita mengatakan itu sebagai tragedi. Tetapi ketika yang meninggal itu adalah ribuan dan jutaan, maka dia hanya tinggal sebagai statistik saja. Ini harus kita perhitungkan, pimpinan. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kita harus timbang secara lebih jelas arah dari RUU tembakau ini. Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Dan kajian yang lebih dalam ini belum muncul. Bahkan yang aneh lagi adalah perlindungan terhadap kesehatan manusia atas bahaya rokok itu juga belum, kenapa tidak dinaikkan di balik. Nah, ini juga bisa akan menetralisir keadaan. Saya kira demikian, paling tidak saya telah menyuarakan suara dari banyak orang yang cemas dengan bahaya rokok. Dan saya sendiri juga adalah korban dari perokok selama 20 tahun, dan saya menyadari bahwa itu adalah kekeliruan salah satu yang terbesar dalam hidup saya. Dan oleh karena itu saya berpihak kepada ibu-ibu dan anak-anak pada kesehatan rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bina, makasih Bina. Nimbrong untuk undang-undang RUU pertembakauan ini. Teman-teman semuanya yang saya hormati, langsung saja bahwa kita mungkin semua sudah pernah melakukan studi banding ke seluruh negara gitu, ke Eropa, ke Amerika, ke Arab. Kita dapatkan di sana bahwa tidak pernah kita melihat orang-orang di sana itu yang merokok gitu ya. Ya, dalam rapat di luar di apa gitu. Saya pernah ke India, ada salah satu kata Menteri Kesehatannya itu bilang, Anda tidak mendapatkan orang merokok di jalanan, kata dia gitu, kecuali di rumahnya sendiri. Dan itu penduduk India 1,3 M. Dan kalau ada sempat yang menjual rokok kepada anak kecil, ya, dua-duanya dipenjara gitu. Nah, maka sebenarnya untuk ratifikasi daripada FCTC atau Framework Tobacco Control itu cuma negara kita aja yang masih bertahun-tahun ini belum meratifikasi gitu. Sementara negara-negara yang lain kita ketinggalan ini gitu. Kita ketinggalan untuk FCTC Framework Tobacco Control ini. Ini malah sebenarnya yang harus kita ratifikasi, pimpinan. Yang pertama gitu untuk kita ini kan gitu. Untuk melindungi kesehatan di negeri kita ini gitu. Saya mengikuti undang-undang ini, RUU ini dari periode lalu, pimpinan. Periode lalu pun
ada yang ingin mengganti ini, tapi berhasil kita cut. Jadi ini sudah dari periode lalu, berhasil kita cut, nggak jadi ini jadi RUU gitu. Tapi saya nggak tahu ini kok jadi RUU dia sekarang ini gitu. Karena RUU ini sebenarnya pertamanya itu bukan RUU pertembakauan, tapi RUU ini periode lalu adalah RUU dampak tembakau terhadap kesehatan. Itu judulnya. Nggak tahu siapa yang nukar-nukar judul ini gitu. Ya, ini ditukar ini judulnya ini. Jadi sebenarnya RUU pertamanya itu RUU dampak tembakau terhadap kesehatan. Ini yang pertama kali gitu. Yang mau kita jadikan prioritas gitu. Ya, terlepas daripada kita konsen terhadap petani tembakau kita. Adapun undang-undang ini, umpamanya kita bahas undang-undang dampak tembakau terhadap kesehatan, itu tidak mempengaruhi petani kita, enggak. Mereka tidak rugi. Adapun undang-undang itu gitu. Tidak rugi. Ya, jadi mohon pimpinan kalau RUU dengan judul RUU pertembakauan, saya Ansori Siregar dari fraksi PKS menolak. Ya, kalau masih RUU pertembakauan, tapi kalau RUU dampak tembakau terhadap kesehatan itu yang pertama kali diusulkan dulu gitu. Nanti kita carikan pamannya. Kalau pamannya petani-petani tembakau juga kita konsen, kita carikan buat mereka ininya. Ada pun RUU ini nggak merugikan mereka kok. Ya kita lihat siapa yang punya pabrik-pabrik rokok yang sekarang ini semuanya, kalau kita ingin mengkayakan orang luar aja gitu. Jadi minat saya bersama teman-teman yang dahulu tadi kalau bisa ini dikembalikan kepada judul semula. Ya, bahwa RUU semuanya judul semulanya itu adalah dampak tembakau terhadap kesehatan, itu judulnya pertama. Ya, jangan dirubah kepada yang sekarang gitu. Makasih. Tambahan sedikit pimpinan, sedikit aja. Cukup ya? Sedikit aja. Baik. Ya, pimpinan. Ini balik juga kita hormati. Ya. Pimpinan sedikit aja. Yang lima yang saya hormati. Sedikit aja. Jadi saya dulu Ya. biar kita nggak muter-muter terus nih, saya nggak paham. Tambahan dikit mengenai tadi dari Pak Karding, sedikit aja. Saya merespon dulu apa yang disampaikan oleh pimpinan Balik tanpa mengurangi apresiasi pada Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya pertama, kita memahami bahwa masalah undang-undang tembakauan ini sebetulnya hal yang sangat sensitif ya. Tetapi hal di sisi yang lain, kawan-kawan dari Balik juga sudah melakukan akomodasi sesuai dengan mekanisme tata tertib kita. Dari data rapat terakhir Balik, ini saya sampai meminta daftar presensi kehadiran yang hadir dalam pleno Balik, ini hanya 29 orang dari 50 anggota Balik di sini. Sehingga tanpa mengurangi substansi apapun, dan kita mengapresiasi dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah undang-undang pertembakauan ini pun juga tadi sepakat pernah kita bahas berpanjang-panjang pada tanggal 13 Desember 2012 yang lalu. Sampai Pak Ketua sendiri membintangi dalam kaitan dengan RUU pertembakauan ini. Tetapi semuanya waktu itu menyepakati dan menyerahkan amanat pada Balik untuk memperdalam kaitan dengan pembintangan yang ada di pertembakauan kita. Jadi kita sepakat semua dan kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh seluruh kawan-kawan Balik, di mana di dalamnya itu ada semua unsur fraksi. Kemudian bahwasanya kemarin hanya 29 yang hadir dari 50 orang, tentunya itu adalah barangkali karena hal-hal kepentingan yang lain. Tetapi kami mengharapkan pada Bapak Ibu sekalian, ini masalah undang-undang pertembakauan barangkali tadi dijelaskan panjang lebar oleh kawan-kawan semua. Kita semuanya berada pada substansi aspek legalnya, aspek legislasinya, tidak dalam posisi satu dengan yang lain yang berhadapan. Sehingga kami harapkan apapun kinerja maupun kerja keras dari Balik, ini juga badan kelengkapan kita, di situ juga ada unsur kawan-kawan anggota fraksi kita semua. Kita tidak dalam posisi memihak siapa ataupun berpihak pada posisi yang mana, tetapi kita hanya bertandang ataupun berdiri pada standing point mekanisme tata tertib yang kita putuskan. Jadi kalau boleh kami sampaikan, barangkali seperti yang telah dijelaskan oleh pimpinan Balik dan sudah mengakomodir dari proses awal, sudah setahun yang lalu tanggal 13 Desember 2012, ini tentunya kalau kita mengulang-ulang, mengurai lagi, barangkali rapat paripurna kita bisa sampai jam 11 malam nanti. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian, kita menghormati ya apa yang disampaikan oleh pimpinan Balik. Tentunya kami mengharapkan agar
keputusan balik dalam prolegnas ini sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, sesuai dengan mekanisme pleno dapat kita harapkan disetujui sebagai prolegnas di tahun 2014 yang akan datang. Pimpinan, Ya. Tambahan sedikit aja, Itu sedikit. ya. Jadi, sedikit pimpinan. Sedikit aja, pimpinan. nah, Sedikit aja, sedikit. satu. Ya, makasih pimpinan. Jadi 1 menit. awal daripada ini masuk untuk prioritas itu sudah dengan nama dampak tembakau terhadap kesehatan gitu. Terserah perubahan nama nanti Oke. setelah dibahas, bukan dibalik Baik. ditukarnya gitu. Baik, Tapi ditukarnya itu nanti waktu pembahasan Oke. gitu. Karena awal mula prioritas itu namanya Oke, gitu. baik. Ya itu ini apa gunanya paripurna ini gitu. Makasih pimpinan. Dapat disetujui ya prolegnas kita? Ya, Pimpinan, belum pimpinan. belum setuju Pak. Belum masih lonjong pimpinan. Mohon maaf Pak. Pimpinan. Bapak Ibu sekalian, kita barangkali nanti apa yang disampaikan oleh balik kita dalam posisi standing point masih banyak 3 agenda kita. Kalau itu nggak ada gunanya paripurna pimpinan. Baik ya. Baik. Pimpinan. Ya, nanti apa yang disampaikan oleh masukan Bapak Ibu sekalian menjadi catatan dari balik semuanya, termasuk judul ataupun substansi apapun, ini menjadi poin pembahasan dari putusan fraksi yang ada di balik. Setuju ya? Tapi yang Pimpinan, namanya kenapa tidak sekarang pimpinan? Nanti Bukan masalah itu, Bang. namanya, Pak. Sekarang aja pimpinan. Kita langsung pada posisi untuk meneruskan pada pembahasan di undang-undang. Bukan Pak Taufik, bukan begitu Pak. Baik ya. Setuju ya. Baik. Nggak bisa. Pimpinan. Baik, Bapak sekalian, kita Pimpinan, langsung ke interupsi, agenda pimpinan. berikutnya. Tentunya Pimpinan, dalam interupsi. kaitan dengan ini kita mengharapkan dari unsur pemerintah untuk bisa disampaikan dalam pandangan untuk penetapan dalam kaitan dengan Undang-Undang Prolegnas RUU 2014 yang akan datang. Nggak bisa Pak. Demikian Mohon kami maaf, Pak. persilakan Masa tidak pada diberikan ini kesempatan? dari Kementerian Hukum dan HAM beserta Nggak bisa, seluruh jajarannya untuk Ganti judul. bisa memberikan persetujuan maupun hal-hal yang terkait dengan tindak lanjut dan persetujuan dari paripurna ini. Kami persilakan pada Ganti judul dulu teman sekalian, pimpinan. tentunya Paripurna. semua unsur pertanyaan pendalaman materi yang sudah dibahas tanpa mengurangi substansi apresiasi kita ini sudah dibahas dalam kaitan dengan setahun tahun yang lalu, itu menjadi keputusan kita bersama-sama. Demikian kita persilahkan pada Saudara Menteri Menkumham untuk bisa meninggalkan tempat dan kemudian kita skors Belum waktunya pada beberapa setuju. menit untuk kita tidak lanjut kembali. Skors 5 menit, kami persilahkan Pak Menteri Hukum dan HAM, persilahkan. Belum setuju semua kok sudah ditutup ya. Itulah gunanya pimpinan, ketok. Pak Takur. Gimana ini? Baik, Pak Taufik. Mudah-mudahan. Pak Taufik. Bapak